cek paspornya, cek sekali lagi paspornya, cek di halaman visanya kapan habisnya, tandai jadwalnya, kasih tanda di HP teman-teman agar supaya teman-teman tidak terlampau banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Yulili. Kali ini saya ditemani dengan Mas Bojo Sandro Jabrik. Kali ini saya akan menjelaskan lagi ya 7 alamat imigrasi khusus untuk extend visa. Di sini untuk garis bawahnya saya akan memberikan info kepada teman-teman, yaitu di mana tempat untuk extend visa selain di imigrasi Wancai. Nah, imigrasi Hong Kong menyediakan 7 alamat imigrasi untuk extend visa. Nek dia darling. Apa? Pertama itu kan nek imigrasi pusat. Nah, untuk teman-teman yang wilayah di Hong Kong Island, nah otomatis harus ke imigrasi Wancai. Imigrasi Wancai nek dia darling. Sebaiknya kalau di Hong Kong Island, jadi di Hong Kong Island itu ya mulai dari Taiwan sampai Kennedy-Town, itu Hong Kong Island, jalur biru. Kalau di MTR itu jalur biru, itu Hong Kong Island. Jadi di Wancai ya Wancai exit A5, patokannya sudah gampang, MTR Wancai exit A5 Immigration Tower. Jadi kalau udah masuk ke Wancai, naik cari exit A5, naik atas lorong lurus, itu wis mentok, nggak belok-belok pokoknya, wis mentok lurus, itu wis ketemu imigrasi tower. Nah, di situ setelah ada di situ, ya silahkan masuk. Itu ada bagian-bagiannya, lantai 1, 2, 3, 4, lantai piro ngurusnya extend. Khusus untuk teman-teman yang proses extend visa, renew kontrak dan lain sebagainya, yang penting tentang kontrak mengontrak ada di lantai 3. Untuk PMI. Betul. Untuk PMI. Semua ada di lantai 3. Jadi PMI baik dari negara kita atau negara mana tetangga, pokoknya di lantai bro? Lantai 3. Di lantai 3 teman-teman ya, catat di lantai 3. Imigrasi Wancai. Semuanya urusannya ada di situ. Wah, wis. Imigrasi wis seru, Wancai, anak-anak tahu. Oke. Kalau turun ke bawah sebelum imigrasi ada tangga, itu markasnya komunitas YouTuber Hongkong. Nah, musim mana? Yang pengen belajar monggo mampir ke YouTube tanpa biaya, gratis lesehan, oke? Oke. Dan yang kedua yaitu imigrasi posisinya Ndek Kowloon. Oke. Tepatnya Ndek Tsim Sha Tsui. Nah, bojoku pernah datang ke sana. Tsim Sha Tsui. Aku pernah datang ke imigrasi Tsim Sha Tsui. Sebenarnya dia itu imigrasi di Tsim Sha Tsui itu exit B2 ya. Dia jalan dari exit keluar B2. Itu nek bayangin lurus terus belok kiri lah. Pokoknya perapatan, dan itu ada Kimberley Street. Ya, di ground floor 28 Kimberley Street. Gambarnya nanti dilihat di sini ya, nanti di sini ada gambarnya, dikasih gambar Kimberley. Jadi sebenarnya di Kimberley Street ini itu apa namanya, untuk mengurus akte kelahiran Sebenarnya ya. sebenarnya, tetapi itu bagian dari, sekali lagi bagian dari, kalau Indonesia kan ngomongnya catatan sipil. Oh. Ya, Maksudnya, jadi sebenarnya imigrasi itu lebih ke arah, jadi dia membahas tentang kependudukan. Jadi administrasi di Kimberley Street, ada gambarnya sih sebenarnya. Kalau saya tunjukin itu sebenarnya saya tahu, tapi ini secara tulisan aja nanti sama fotonya ya, nanti bisa di googling. Gambarannya seperti Kimberley Street, Tsim Sha Tsui, MTR exit B2. Sebenarnya kalau dibicarain deket sih sangat deket lah, sekitar 10 menit jalan itu. Jadi kalau kita bisa main Gmap, Google Map, nah ini penting sebenarnya teman-teman juga. Kimberley Street Immigration, Kimberley Street. Nah, Tsim Sha Tsui Hong Kong. Nah, itu ada di, nah di sini sudah ditunjukin ya, tapi gak jelas gambarnya di Kimberley Street. Itu memang dari exit B2. Dari exit B2 kemudian lurus ya,
exit B2 itu lurus, ada perempatan belok kiri. Sebenarnya bisa melewati pertigaan, ada perempatan, ada pertigaan. Setelah pertigaan lurus belok kiri, mentok. Itu udah Kimberley Street. Lantai dasar ya? Dia modelnya adalah tangga terus turun ke bawah masuk. Ada tulisannya apa bird control atau apa gitu. Kimberley Street Immigration. Jadi ada gambarnya nanti Immigration Kimberley Street. Yang ketiga yaitu imigrasi yang berada di Lamtin. Posisinya di mana? Mas Pujo akan memberikan sedikit info. Immigration is Kowloon Office. Ini salah satu ya sebenarnya cabang-cabang dari imigrasi, tetapi pusatnya semuanya ada di Wancai. Di Sinoway Plaza. Nah ini di Sinoway Plaza kalau kita direction exitnya apa ya, exitnya dari B, exit B. Jadi yang arah-arah Kuntong, Ngaudauko, Kowloon B, kemudian Lohas, Polam itu lebih dekat ke arah Lamtin dibandingkan ke Wancai. Jadi arah-arah jalur sana kan, Sunle itu kan, Kowloon B terus kalau Homantin ke Simsachoy, Oham Simsachoy. Tapi udah geser ke Kowloon City. Nah itu boleh dua, bisa ke Simsachoy, bisa ke Lamtin, mecah. Itu kalau untuk jalur hijau. Terus selanjutnya yang keempat yaitu imigrasi berada di daerah Satin. Wah, ini berarti New Territory. Yes. Nah, New Territory itu ada di Satin. Nah, di Satin ini posisinya itu deket taman. Deket Taman Satin. Ya, deket Taman Satin. Jadi diubek-ubek aja taman ya. Untuk jelasnya nanti kita bikin reportase jalan ya. Iya. Tapi naik lantai 3, Darling. Ya, aku tahu. Jadi ya, itu biasanya jadi satu sama tempat departemen pernikahan. Oh, pernikahan. Nah, biasanya hallnya pernikahan itu juga deket situ Satin. Itu berarti komplek kantor pemerintahan. Nah, jadi deketnya Taman Satin itu kan lebar tuh dari pinggir sungai sampai ke deketnya mall. Nah itu di situ juga ada tulisannya biasanya Immigration Office. Iya. Kalau MTR deket MTR exit B. Nah ini jalannya memang agak sedikit belok-belok. Karena MTR-nya itu jadi satu sama mall. Makanya harus keluar lewat mall itu. Yes, betul. Itu keluar dulu jalurnya lewat mall, terus habis itu turun, kemudian ke taman, habis itu dari taman itu kelihatan imigrasi tower. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu posisi imigrasi di Votan, Darling. Nah, Votan keren juga ini. Ini Votan memang agak lebih sulit ini di Votan. Nah, kalau naik kereta turunnya di MTR exit C. Votan. Jadi Votan ini untuk orang-orang yang posisinya dari Sungsoi, dari Taipo, dari University. Rata-rata teman-teman itu kalau banyak di Sungsoi sama Taipo. Nah, ini Votan ini alternatif terpendek jalurnya untuk teman-teman bisa datang. Itu untuk mengcover yang deket-deket daratan Cina lah, itu KCR. Jadi di Votan juga ada. Lantai 4 ya, ini berupa building. Ini saya belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah, tapi nanti kita bikin kontennya jalan. Votan. Dari MTR. Kita buatin buat teman-teman. Yes. Votan kemarin yang naik bebek-bebek itu Votan? Itu bukan Votan. Taipo. Itu Taipo, lebih jauh lagi sana. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu berada di Dunmun. Nah, ini yang paling jauh ini. Dunmun Siulin. Biasanya arek-arek mesti ngerti lah kalau Dunmun Perapatan. Seingatku itu ada sebelum mall, kanan jalan itu juga tempat untuk balai pernikahan juga salah satunya. Jadi mereka jadi satu gitu loh. Jadi kalau di Indonesia itu kayak namanya Disduk Capil gitu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ngomong gampangnya itu di situ. Dan itu urusan nikah, urusan birth, apa kelahiran, surat-surat, apa yang membahas tentang identitas, ID dan ABCD itu memang ada perwakilannya. Dunmun Office itu yang memang benar-benar di Dunmun kan banyak teman-teman yang di Dunmun. Nanti yang dari Dunmun boleh ya komen-komen di bawah. Kira-kira kalau ada yang deket-deket bisa dikasih info lah lebih detailnya. Enggak, kita bikin konten nanti. Boleh. Jadi kita bikin konten datengin satu-satu.
Dan ini yang terakhir teman-teman ya, yaitu posisinya di imigrasi Yunlong. Wah. Longpeng, tempatnya di Longpeng. Halo, berada di Yunlong. Komen-komen, mana tahu ada info yang dekat dengan imigrasi, boleh komen-komen supaya teman-teman yang bingung bisa. Kalau dari jalur kereta yang kecil-kecil itu light rail, stasiunnya adalah Honglo Road. Jadi di situ deket areanya di situ. Ya, intinya nanti kan dikasih alamatnya kan, dikasih gambar-gambarnya kan buat teman-teman untuk ngelihat areanya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita permudah dengan bikin konten jalur menuju jalan. Hari Sabtu itu kamu jalan ke 7 itu habis gak sempat liburanmu konten. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman di Yunlong, Dunmun. Sebenarnya ini berdekatan sih, tapi ya oke. Di situ juga banyak soalnya teman-teman yang ada di situ. Banyak sekali. Kamsung Road, Tin Sui Wai. Nah, itu boleh milih ke Longping bisa, mau bablas ke Dunmun ya boleh. Kalau votan kejauhan ya? Ya enggak arahnya. Makanya Hongkong itu menurut aku ya dipikirkan lah. Dipermudah. Jadi sebenarnya nggak harus ke Wancai. Tapi kan teman-teman kenapa ke Wancai ya sekalian kan jalan. Tetapi kan nggak bisa hari Minggu. Ini sekali lagi ya, ini nggak bisa hari Minggu teman-teman. Jadi mau nggak mau teman-teman harus minta izin ke majikan. Karena ini adalah sesuatu yang penting. Nggak akan mungkin majikan nggak ngasih izin. Kalau sampai ada yang majikan nggak ngasih izin, teman-teman buat Juking dan extend visa, wah itu kalau tidak ngerti. Teman-teman nggak dikasih izin, majikannya yang suruh berangkat. Oh ya tinggal kasih aja. Iya, karena aku nggak dikasih izin. Ya benar. Ya, kamu yang berangkat, berangkat tau lah. Kita taunya beres. Yes. Tapi rata-rata teman-teman biasanya sama majikannya konsultasinya sama agent. Bayar sama agent. Kalau bayar sama saya sih sebenarnya juga bisa sih. Saya bantu ya, Mas. Yo, selama ada uang jalannya, Pak. Siti lah, ceperan, kayak bakulan, modal bakulan. Buka kayak bakulan Alibaba. Oke, lanjut. Terus, teman-teman kapan saatnya untuk extend visa? Nah, itu biasanya kan banyak sekali pertanyaan. Oh, jatuh tempoku tanggal 17 Agustus 2021. Terus kapan aku harus proses extend visa? Nah, itu banyak sekali pertanyaan. Jadi dijawab no? Ya, jadi untuk teman-teman yang kepengen extend visa itu bisa diproses 2 bulan sebelum batas visanya itu sudah bisa masuk. Di garis bawahi 2 bulan. 2 bulan itu paling lama kan? 1 bulan pun boleh. Nek telat mengetahui, boleh. Nek masih boleh. Nek nggak tekno nangone paspore kan. Pokoknya 2 bulan sudah bisa dimulai. Kalau bisa memang semakin jauh semakin oke. Di awal lebih bagus. Jadi 2 bulan ya. Cek paspornya. Sekarang itu cek paspornya tanggal berapa, terus di HP-nya pasang alarm atau di kalender dibunderin Juking atau extend visa. Jadi biar teman-teman itu tidak kena masalah gitu. Tidak semakin rumit karena di rumah aja utang masih banyak kan sayang kalau di sini kena masalah lagi suruh bayar. Orang mana? Nah, makanya kan kayak gitu. Apalagi di Indonesia kan gak karu-karuan golek duit. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman. Dicek paspornya, dilihat visanya selesai tanggal berapa, terus ditandai biar teman-teman itu tidak banyak masalah gitu. Sebenarnya itu bukan masalah, tapi jangan membuat masalah lah gitu. Sebaiknya kita tidak membuat masalah. Takutnya kalau kita telat extend, pas ada obraan Pak D, cek KTP, visa kita udah nggak ada, karena kan telat laporan, itu kita juga akan digiring. Jadi kita rangkum. Yang pertama adalah tempat untuk extend visa tidak hanya ada di Wancai, tapi ada di 6. 7 kan sama Wancai. Yes. Ada di 6 area. Yang pertama untuk Kowloon Site itu Sim Sachoy atau Lam-tin. Oke, itu untuk Kowloon Site. Jadi di jalur hijau itu untuk Kowloon Site ya, di Lam-tin dan Sim Sachoy. Kemudian di New Territory ya, sekali lagi di New Territory itu ada di Satin, ada di Votan.
Oke, Satin dan Votan. Nah, yang 2 lagi itu ada di Yunlong dan Dunmun. Wah, apal ya aku. Wah, pointer. Jadi 6, biji 100. 100 pol, gandul-gandul. Sayang sih. Oh no. Lumayan oleh bonus. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada 6 teman-teman. Jadi nggak perlu yang jauh-jauh ke Wancai, kecuali kalau kalian mau datang ke komunitas YouTuber Hongkong pasti ke Wancai. Oke, jadi seperti itu. Sekarang itu yang pertama. Yang pertama kesimpulannya. Yang kedua adalah syarat-syarat digunakan untuk extend visa harus dihafalkan. Yang pertama kan adalah formulir 988A. Setelah 988A undertaking itu surat jaminan dari majikan. Terus yang ketiga adalah fotokopi paspor halaman depan. Terus kemudian yang ada visanya. Terakhir itu juga difoto. Oke, yang terakhir adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari majikan yang menyatakan bahwa ancene COVID gak iso metu. Oke, itu. Gagal jutking. Nah, oke. Gak bisa jutking, gak bisa metu mencoba karena COVID lah. Oke, wis, syaratnya itu kan? Yes. Nah, jangan bawa duit yang banyak. Terakhir aku tung aja. Yes, terus kapan bisa proses? Nah, untuk prosesnya adalah 2 bulan tertanggal visa habis. Bisa booking, bisa juga Dropbox. Jadi terserah teman-teman. Kalau mau dibantu dengan saya ya siapin uang sakunya agak lebih banyak supaya saya bisa beli mie pedas. Oke, gitu. Wes, ngono ya. Kesimpulannya aja dodo. Oke. Dan sekali lagi cek paspornya, cek sekali lagi paspornya, cek di halaman visanya kapan habisnya, tandai jadwalnya, kasih tanda di HP teman-teman agar supaya teman-teman tidak terlampau banyak masalah. Karena hidup sudah banyak masalah, jadi jangan sampai membuat masalah-masalah yang baru, kecuali memang kita sengaja untuk bermasalah. Oke? Oke. Wis, gitu aja. Jodoh, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Wong Gandeng Santunya, Sandro Jabrik. Terima kasih Mbak Mirang dan Mas Mirang. Mudah-mudahan mereka sehat semuanya. Sehat dan bahagia. Banyak rezeki, jauh dari COVID. Yes. Yang penting negatif hasil ceknya, positif pikirannya. Terima kasih for watching and see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.